Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas mencari neraka. Al-Kisah. Di setiap sudut rumah dia berhenti, celingak-celinguk, dan menoleh kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Setelah itu, dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangan. Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari, ketika sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Khalifah Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli yang gila, celetuk yang lain. Tapi Abu Nawas tak peduli. Esok harinya lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah, kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Dia tak bersuara dan terus berjalan sambil celingak-celinguk kanan-kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Makanya mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas di siang hari dengan lampu di tangan. Abu Nawas menjawab singkat, "Saya sedang mencari neraka." Ah, Abu Nawas mulai gila, pikir mereka. Maka ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk kanan-kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan, orang-orang mulai tak sabar. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran, karena berbahaya. Seseorang bisa membunuh orang lain dengan berpura-pura gila, atau mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Karena itu, cerita selanjutnya mudah ditebak, Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik sang Raja Harun al-Rasyid malah gembira, kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa Khalifah Harun al-Rasyid. Benar saja, Khalifah Harun al-Rasyid malu bukan main. Lalu ia bertanya dengan nada keras pada Abu Nawas. "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang begini?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas dengan tegas dan lancar, dan menunjukkan tak ada tanda-tanda dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas," bentak sang raja sambil berkata, "Kamu gila." "Tidak Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya, menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan, siapa orangnya yang tak menuduh Abu Nawas gila, jika Khalifah sendiri menduganya gila. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya, "apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Benar, apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu. Baik, jika saya munafik, atau sesat, dan akan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" Jawab Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah dia mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Khalifah Harun mulai tak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" "Paduka, mohon maaf," kata Abu Nawas kepada Khalifah Harun. "Tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah, yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Hahaha, Khalifah Harun al-Rasyid tertawa kecil. Di matanya sosok Abu Nawas tetaplah lelaki jenaka. Dia lalu berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Mendengar perintah Baginda Raja itu, orang-orang yang tidak menyenangi Baginda Raja mulai ketakutan, serentak mereka terdiam dan memikirkan nasib mereka.
Kisah selanjutnya, yang berjudul, Tingkatan Mata, Tingkatan Otak, Tingkatan Hati. Al-Kisah. Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas dengan jawaban Abu Nawas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas dengan tersenyum. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas tersebut. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab, pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan, tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Dan apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas kembali. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar, karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas kembali. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar, jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah, lahi lastu lil firdausi ahla, wala aqua alan naril jahimi, fahabli taubatan wakfir zunubi, fa inaka gafirus zanbil adimi. Sedangkan arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku, serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Menjual Matahari. Al-Kisah. Sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian kasakusuk tak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes, bahwa baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya, dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasakusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal, infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bahtaran enak, tak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah problem, bertahan di Baghdad tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Hai, Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid, sambil mengamati massa yang berdemo, dan yang terus membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud kamu apa Abu Nawas?
Tanya Khalifah kaget. Begini Baginda, apakah Baginda Raja senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyatnya, bahwa selama menjabat jadi Khalifah Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir, padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab buat apa bangun infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Horamabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan. Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka Baginda, mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal, misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai Bas, yang sudah dilarang tumbuh lagi, wah pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan Abu Nawas kemudian menjelaskan, bahwa apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan dan membebani negara, disebabkan karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah terdiam. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan, itu cara berpikir rasional dan normal Paduka, jelas Abu Nawas. Masa di luar istana makin membludak, tapi Khalifah kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari. Besok Baghdad gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan, akhirnya Baginda menemui pendemo yang begitu banyaknya, dan menjelaskan apa maksud Abu Nawas tersebut. Wahai rakyatku, matahari tidak bisa diambil dan tidak bisa dijual, itu hanya ulah Abu Nawas untuk mengetahui di mana otak-otak kalian, jawab Baginda Raja dengan tegas. Rakyat yang berdemo pun terdiam, dan merenungi kata-kata Baginda, dan mereka pun satu persatu membubarkan diri dan meninggalkan kerajaan.